Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Dapur Desi. Di video kali ini aku akan membuat roti semir coklat keju. Sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ingetin teman-teman semuanya yang sudah recook resep dari Dapur Desi. Teman-teman bisa tag ke Instagram @dapurdesi_official. Dan yang sudah nonton juga videonya, teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan juga share ya videonya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya. 400 gram tepung terigu protein tinggi, 2 sendok makan susu bubuk, 70 gram margarin, setengah sendok teh garam, 200 ml air hangat, 6 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Untuk bahan isiannya, di sini aku gunakan meses secukupnya saja, keju parut secukupnya saja, dan juga whipped cream. Kalau teman-teman nggak ada whipped cream, teman-teman bisa ganti dengan menggunakan buttercream. Jadi bisa disesuaikan aja dengan selera. Langkah pertama, sekarang aku mau masukin gula pasir ke dalam air hangat. Lalu aduk sampai gulanya larut. Dan setelah itu aku memasukkan ragi instan, aduk kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, sekarang aku mau diamkan selama 7 menit, biarkan sampai raginya mengembang. Oke teman-teman, ini udah selesai aku diamkan selama 7 menit, dan sekarang aku mau sisihkan terlebih dahulu. Siapkan baskom, lalu masukkan tepung terigu, susu bubuk, lalu garam. Aduk sampai tercampur rata dengan menggunakan spatula. Setelah tercampur rata, lalu sekarang aku mau masukkan bahan biang. Kita masukin sedikit-sedikit aja dulu, sambil sesekali kita aduk. Kita masukin lagi, lalu diaduk lagi ya, kayak gitu aja sampai bahan biangnya habis. Nah, sekarang aku mau masukin aja semuanya. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Oke, sekarang aku mau lanjut aja ulenin dengan menggunakan tangan. Dan sebelumnya aku udah cuci tangan terlebih dahulu, jadi tangan aku udah bersih ya. Sambil aku mau masukin margarinnya juga. Dan sekarang aku mau ulenin sampai adonannya kalis. Oke teman-teman, ini dia adonannya udah kalis. Sekarang aku mau keluarkan dari baskom. Nah teman-teman, di sini aku udah keluarkan dari baskom adonannya, dan di sini juga aku udah siapin loyang. Aku olesi dengan menggunakan margarin. Dan sekarang aku mau potong-potong adonannya menjadi beberapa bagian. Jadi di sini aku mau istirahatkan adonannya itu hanya 1 kali aja. Biasanya kan aku istirahatkan adonan sebanyak 2 kali, dan sekarang aku mau 1 kali aja. Dan nanti teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Oke, setelah selesai dipotong-potong, sekarang aku mau bulat-bulatkan adonannya. Bulat-bulatkan aja kayak gini.
Setelah adonannya bulat, sekarang aku mau simpan di loyang. Kita bulatkan lagi. Aku simpan lagi di loyang. Jadi untuk teman-teman, bulatkan semua adonannya sampai selesai. Nah teman-teman, ini udah selesai aku bulat-bulatkan adonannya. Sekarang aku mau agak dipipihkan, ditekan-tekan gini aja, sedikit aja, nggak usah terlalu kenceng ya. Oke, setelah adonan selesai dipipihkan, sekarang aku mau istirahatkan sambil tutup dengan menggunakan serbet. Kita istirahatkan ya selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya mengembang menjadi 2 kali lipat. Oke teman-teman, sekarang ini aku mau buka serbetnya karena aku udah diamkan selama 30 menit. Nah, ini dia udah mengembang. Dan sekarang aku mau olesi dengan menggunakan susu cair. Kita olesin aja permukaannya. Oke teman-teman, ini udah selesai aku olesi dengan menggunakan susu cair dan sekarang aku mau langsung aja panggang ya rotinya. Dan di sini juga aku sebelumnya udah panasin oven. Di sini aku gunakan suhu 180 derajat Celcius, apinya atas bawah. Untuk waktunya teman-teman bisa sesuaikan dengan oven masing-masing karena setiap oven tuh beda. Jadi teman-teman bisa kenalin oven masing-masing ya. Dan sekarang aku mau langsung aja panggang rotinya. Aku mau panggang rotinya sampai warna atasnya tuh agak kuning keemasan. Oke teman-teman, ini udah selesai aku panggang rotinya. Bisa teman-teman lihat ya, warnanya ini cantik banget. Sekarang aku mau keluarkan dari oven. Dan aku mau lanjut panggang lagi rotinya. Nah, jadi untuk teman-teman, panggang semua rotinya sampai selesai ya. Oke teman-teman, ini udah selesai aku panggang rotinya. Dan yang dingin tuh bagian yang sebelah sini. Yang ini masih panas. Sekarang aku mau bikin yang dingin aja dulu, karena kalau nunggu yang lainnya pada dingin semua itu lumayan lama ya. Jadi mempercepat aja. Sekarang aku mau potong rotinya menjadi 2, tapi jangan sampai terputus. Teman-teman bisa lihat tekstur rotinya, walaupun aku diemin cuma 1 kali, biasanya kan aku 2 kali. Nah, ini dia tekstur rotinya bagus. Oke, sekarang aku belah kayak gini. Dan sekarang aku mau semprotin whipped cream. Kalau teman-teman gak ada, boleh diganti ya dengan menggunakan buttercream atau apa aja, sesuai selera aja. Mau pakai selai juga boleh. Sekarang aku meratakan dengan menggunakan sendok. Kalau sudah rata seperti ini, sekarang aku mau langsung aja taburi dengan menggunakan meses.
sini. Lalu taburi juga dengan menggunakan keju. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang aku mau langsung aja tutup. Oke, kayak gini aja jadinya ya. Sekarang simpan dulu, ambil lagi roti, lalu belah lagi. Sama seperti yang tadi ya teman-teman, jangan sampai terputus rotinya. Lalu semprotkan dengan whipped cream. Dan ratakan dengan menggunakan sendok. Dan sekarang aku mau taburi lagi dengan menggunakan meses. Dan yang terakhir keju parut. Udah jadi deh, sekarang kita tutup. Nah, jadi untuk teman-teman bisa lakukan langkah seperti ini sampai semuanya selesai ya. Oke teman-teman, ini dia roti semir coklat keju ala Dapur Desi. Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!